Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, di satu ketika Harun ar-Rasyid meminta kepada seorang ulama besar dari Mesir, "Wahai tuan guru, berikanlah nasihat kepada saya." Nah ini, maka kata tuan guru ini, para ustadz ini, tidak ada yang bisa saya sampaikan kepada Tuan, karena Tuan adalah seorang yang soleh, seorang yang taat beribadah kepada Allah, seorang yang tawadhu. Tapi oleh Harun ar-Rasyid ini keras juga hatinya. Berikan nasihat kepada saya. Begitulah dia seorang raja yang ketika itu dijuluki King of King, tetapi sungguh rendah hatinya bila berhadapan dengan para ulama. Pada akhirnya ulama ini juga datang dengan berat hati ke istana. Jadi ulama ketika itu memang tak dekat dia dengan istana. Tapi karena ada paksaan oleh tuan guru ini, oleh raja ini, akhirnya dia datang. Sampai di istana, besarlah hati Harun ar-Rasyid karena dikunjungi oleh seorang ulama. Duduk mereka berdua. Begitu duduk, tiba-tiba Harun ar-Rasyid ini haus yang luar biasa. Sehingga dia meminta pembantunya untuk membawa 2 gelas air putih. Datanglah duduk di meja, membawa 2 gelas air putih. Begitu Harun ar-Rasyid ini ingin minum, si ulama ini menyetop, "Tunggu Tuan, saya ingin bertanya kepada Tuan." "Apa itu?" "Sekiranya saja Tuan sangatlah haus dan air sulit untuk didapati, kira-kira berapa Tuan bisa membeli segelas air ini?" Maka kata Harun ar-Rasyid, "Separuh dari harta yang kumiliki." Hausnya luar biasa ketika itu. Separuh dari harta dia sanggup membeli segelas air itu. Tapi kalau sekiranya air itu hanya 1 gelas saja dan tidak ada lagi orang-orang menjual air, dan Tuan sangatlah haus, seakan-akan kerongkongan Tuan patah oleh karena hausnya Tuan, berapa Tuan bisa membeli segelas air ini?" "Semua harta yang kumiliki kan kujadikan untuk membeli segelas air itu." Maka sesungguhnya tuan guru ini menyampaikan, kalaulah Tuan seorang raja yang sungguh sangat luar biasa kuasanya Tuan, ternyata Tuan hanya memiliki harta tak lebih dari segelas air. Tersungkur Harun ar-Rasyid ketika itu. Maka ketika nikmat ini banyak, terasa seakan-akan itu bukan nikmat. Payuk ke kampung tak pernah bonti air mengalir. Air hujan secara kontinu, air ada di dalam bumi dan tanah, seakan-akan air itu bukanlah nikmat. Bayangkan kalau air sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana pula kalau seandainya udara, nih udara yang beredar ini, hisaplah dan hiruplah. Kapan kita merasakan oksigen ini mahal? Bila kita sakit. Kalau lah ditutup hidung awak untuk mengisi oksigen pakai tabungan, berapa duitnya? Maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ternyata tidaklah terhingga. Maka bagi orang-orang yang Allah berikan nikmat berupa harta, tapi jauh dia dari Allah, lupa dia dengan segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya, ini sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik, zalim terhadap dirinya sendiri. Lah dibaik kesehatan ya Allah Ta'ala, dibaik ekonomi yang bagus, tidak mampu mencai piti, tidak banting tulang cucur keringat setiap harinya mencai piti, tapi semakin jauh di Allah Ta'ala. Ada macam itu roh. Kau pasik uang macam itu kan. Lebih banyak haroto di Allah Ta'ala, semakin jauh dengan haroto tadi.
Maka oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah dalam segala keadaan. Sehat awak bersyukur awak dengan sehat awak. Kalau sakit bersyukur jawab. Mbak apa dek bersyukurnya awak sakit mah? Dia alun mati. Ternyata Allah Ta'ala membuat awak sakit, Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang mencabut penyakit itu. Ternyata setiap hari dari dosa-dosa yang kita lalui dalam rasa sakit itu dicabut oleh Allah Ta'ala satu persatu. Yang pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan bersih kita dari dosa. Maka bersyukur kita kepada Allah kalau awak sakit tapi tetap ikhtiar. Jangan lupa pula kalau sakit akan mengagugurkan dosa. Tidak wana bubek dak zalim juga terhadap diri nama. Orang kaya bersyukur kita kepada Allah. Banyak harta di saat orang sulit mencari makan, usahanya sungguh luar biasa banyaknya. Orang miskin perlu juga tidak bersyukur. Perlu tidak bersyukur orang miskin. Miskin mah dia pura. Lain tak sakit cukup miskin aja. Ada loh yang miskin tapi sakit loh leh. Bersyukur juga dia apa? Dia pura. Dek lay bernapas, kendak bernapas berarti mati nomor ya. Jadi orang miskin cakap tidak ada satu hamba yang berdiri nanti di hadapan Allah yang keringat dinginnya mengucur di sekujur tubuh, geletar seluruh badannya saking takutnya. Apa yang mereka takutkan? Sungguh bagaimana saya bertanggung jawab terhadap hisab yang akan dimulai ini. Setiap apapun yang kita dapati itu akan ditanya dari mana datangnya dan kemana kita belanjakan. Tak dong tak menangi ketika itu. Ya Allah, orang dek kayo ketika dunia relunya ya. Dunia itu sewantaunya sajam setengahnya kalau dibandingkan waktu kini kau hanya menangi doang ketika itu. Maka bersyukur kita kepada Allah fi kulli halin wa kulli halin wa ni'mah, dalam segala keadaan. Canda apapun keadaan awak bersyukur kalau Ta'ala, karena di balik itu ada hikmah kesan. Maka jangan pernah mupek ke diri. Kok nama wali lah tanah situ potong sa hektar 300 meter kini. Sa hektar sa 3 miliar. 10 hektar ada piti wak kembali dulu. Lah nakkan bajadi lah. Setiap nak jauh muati nak membeli leh. Tu yo nasib memang nasib nak payah aja. Kan itu bagi nyawa re. Nya bisa orang wali untuk 10 hektarnya. Indak awak wali re kini 3 miliar sehektar kosan. Mulai panik le kan. Candi iko male bako jole nya iko segala macam disesali diri. Ndak boleh macam itu ra. Nya di balik itu Allah memberikan sesuatu yang awak ndak ketahui. Barangkali kalau boleh ketika itu temo piti tikam wak doang bunuh dan piti diambil orang awak lah mati situ. Bisa terjadi macam itu tu. Ibu-ibu macam itu juga. Menyesal lelaki je abang le bang. Abang mau bengalang macam ni ko Si pulan nak nya kerana lu nak ran temo ra. Padahal si pulan tu jadi kadisnya kini. Jangan disesali. Nak boleh rasadolah dijalankan sesuai dengan takdirnya. Awak hanya menepati dan menjalani kehidupan saja tanpa menyesali diri. Banyak macam itu dong. Kau tanah si kau kan imbor lu sapuna ni aja kan ya. Ndak ti awak mambi ore. Sehat badan ketika itu ada waktu tu bisa diambil awak ndak mambi orang. Cuba kok mambi ketika itu. Berapa banyak anak kan dapat awak kini wa. Banyak awak menyesali diri seperti itu. Maka mari kita jalani kehidupan ini apa adanya. Yang penting kita berikhtiar, sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah kehidupan yang sebentar ini akan menentukan masa depan kehidupan kita di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Oleh karena itu akhirat ini lebih diutamakan. Mari kita tempa generasi kita. Ada 15 kewajiban seorang ayah ibu kepada anaknya. Dan hanya 5 kewajiban anak kepada orang tuanya. 5 kewajiban anak ke awaknya. Dan awak ke anak itu ada 15 macam kewajiban yang harus aplikasikan. Harus awak terapkan kepada anak-anak tadi.
Yang pertama, apa yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya? Bersikap adil kepada anak-anak. Bisa enggak Gar? Bersikap adil kepada anak-anak itu caranya payah jo. Anak banyak kan, nan ditapung ton kayo misalnya, itu sawitnya banyak, motornya banyak, mana teleponnya kawak emak, dan dia melahirkan lesuk pagi operasi rencana mak. Itu sebut ya mak. Bangkek kakin 2 bulan di situ. 6 bulan setelah itu menelepon pula anak awak yang ditandun. Payah itu anak tandun cucu banyak di situ. Nak motong kadang kau tahu orang motong, motong aja. Asal bui pula deh, dan di bidan kampung melahirkannya mak sakit banyak iti, awak dah piti, nak kau masuk PJS nih mak itu dia. Ini banyak lah keperluan tak masuk petang doanya. Banyak je kau jokoi kau nya. Tapi maaf doanya. Amak nak bisa kau ken doanya. Pinggang amak sakit kau dado sekam molatui palo sekam pocah lutut sekam patahnya. Banyak dia penyakit ini. Tiba-tiba mendadak penyakit muncul ketika itu. Minta maaf amak ndak bisa. Dia amak apa ya? Ittaqullah wa'dilu baina aidiakum. Takutlah kalian kepada Allah, maka berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Secara adil kan? Cucu dia anak yang kaya koncak. Koncak kau le di tampan waang le. Codiok pula condok orang lincah le ha. Condoyanya juga. Ya ke pejabat atau kayo kan. Kalau datang anak nang kayu ke rumah tu sebut anak tinawar. Tanya ke abang kau ru, nak tiga ngah kau ru. Nak kopi ginseng kau nak apa? Apa ngah? Kopi ginseng. Tak ada orang berkojau ke pasar rumah cai kopi ginseng cakap. Kalau miun anak nomor 2 ru bangsa anaknya banyak pulos miun kau datang ke rumah bekok orang. Miun bilang tibo bukan tibo mak. Nak makan nang iyo mak tengok lang nasi sojuk malam lagi ale kalau basi makan lang gulai tapai bagai malam no gulai pisang gulai pisang tadi malam dong makan melako lah ndak kan bisa rewa adil nancon itu ittaqullah wa'dilu baina adiyakum maka takutlah kalian kepada Allah berlaku adil kepada anak-anak kalian. Sikap tidak adil kepada anak itu menjadikan sebuah bencana dan petaka setelah kematian awak nanti. Misal anak awak bertujuh dan nomor 3 kok memang awak sayang buanong kenya, nampak pula balobio sayang awak kenya daripada yang lain. Satu ketika ajal menjapui awak mati, tinggallah anak-anak kecako. Maka anak nomor 3 kecako akan terintimidasi oleh kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Lalu ketika amak itu iya dia, apa kau minta, apa boleh, apa kau cinta, apa dapat. Kini amak ndak ada oleh jenak mengerengkang pulau kau oleh kami pijak kau si kau. Putih tali silaturahim, putih tali silaturahim. Apa penyebab putih tali silaturahim? Awak nanda adil ke anak yang pada akhirnya anak nanti balago pegonya ketika awak lah mati. Allah, apa yang kena minta ke anak? Anak bantah nak sampai untuk awak daerah. Bila dia bantah aja. Tentang peraid macam itu juga. Tananan di pasautan 1,5 hektar tu ambil deh kamu. Kau ambil tanan di siabutan 1,5 hektar juga. Adil enggak tu? Apa dia enggak adil sama kuantitasnya mah? Berarti enggak sama dari segi kualitas dah kan? Nan di siabutan 1,5 hektar 50 jutanya. Nan di pasau 1,5 hektar sama miliar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, telah diingatkan oleh Rasulullah berkali-kali dalam banyak hadis tentang keadilan orang tua kepada anaknya. Banyak petaka yang akan muncul setelah kepergian kalaulah awak tidak berlaku adil kepada anak-anak awak tadi. Susah nak berlaku adil kan? Memang kalau rasa sayang itu berbeda. Berbeda rasa sayang itu Allah yang memberikan rasa sayang, tapi sikap awak kepada anak harus tak berlaku adil. Anak cucu jantan kau, cucu anak jantan, cucu anak batino awak.
adil awak kayaknya. Kon cucu nak jantan jauh dia awak kini aso kan ndak aso cucu awak lah. Cucu awak tu cucu dari anak batino. Pada hakikatnya cucu awak tu sebenarnya kan cucu anak jantan. Tapi karenanya ndak sauma awak, jauh dia so bagai kan. Tu perlakukan mereka itu seadil-adilnya, baik dalam kasih sayang, dalam sikap. Yang kedua, apa yang harus saya aplikasikan kepada anak, dan ini merupakan satu kewajiban yang harus terlaksana. Yang kedua, wa yu'allimul kitabah iza aqala. Wajib bagi awak mengajarkan, mengaji ke anak tadi. Tang sabuk ilmu Fatihah nak bisa maju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pek tahu nu anak. Paling-paling awak aja nyoba 2-3 bulan pandai le dulu. Ada anak awak tengok di YouTube kan pandai baca cakap langsung pandai mengaji kali kan. Efeknya apa ke awak jo nanti setelah awak dia ndak ada, awak sudah tiada tetapi rezeki terus mengalir. Karena anak tu baca Fatihah 7 boleh kali saya semalam anak tu baca Fatihah dalam salat wajib aja bau. Salat kan 7 boleh rakaat saya semalam. 7 boleh rakaat salat wajib aja ni bacakan ya. Fatihah kan awak majau tadi tu. Dapat jo tiap pahala awak nanti dari mengajarkan anak kau tadi. Dapat pahala awak. Nampak efeknya no? Awak lah mati, awak sudah tiada tapi rezeki terus mengalir. Malang bono awak kalau punya anak ndak awak tomat mana dia anak tadi dah nak pandai ngaji pandailah tidur anti. Aku misalnya kan atau uang lainnya aja nama aja anak lah ndak lo pernah awak evaluasi. Kekeo nanti kok mati awak apa lah nang kan dapat dia awak lah. Fatihah 7 boleh kali dibaca dah anak untuk guru nama aja awak nak ngecap. Nyo ndak ada keseriusan awak dah untuk mengajar anak kau baca Quran. Tak ada orang. Mahal uang mengaji anak terlalu mahal. Pernah buat aplikasikan mengaji anak 25.000. Naik sebulan 25.000. Oh naik uang no. Mahal. Mengaji banyak. Kalau awak maju mengaji harus ikhlas. Ikhlas kau rupanya perai makna kesan. Anak nak pandai, awak nak perai kan mak mono sehingga guru mengaji kok tak ada apa-apa yang dulu le dapat le kan dana insentif dari pemerintah kok ini ndak leh. Maka tengok kan tingkat keseriusan awak itu 20.000 mahal seruang sampai 6 bulan dari murid 125 tu tetap 125 nya. Ndak apa piara untuk gaji guru ndak cukup dah. Ambo tengok ada 6 bulan ndak bayar ke sana. 6 bulan mana 6 bulan tu suwe tu. Untuk proses belajar mengajar anak, mari kita bersama-sama mengulurkan tangan sesuai dengan kesepakatan pertama dulu. Baca ramah 6 bulan. 6 bulan kali 25. Berapa bor? 150. Baik banyak aliangnya. Jangan ngaji jo liangnya. Jadi jo nya nak haram ngaji le. Kosong masjid. Musalla jadi kosong jadi. Jadi oleh karena itu awak harus betul-betul mengaplikasikan bagaimana caranya anak kau mencintai Quran. Generasi 50 KT, generasi ambo KT lah tiba kan tuh sangat mencintai dan sanda apapun preman pandai ngaji. Dulu mengaji secara otodidak. Gilo dek lip do datean lip do bawain lip do dapan an setahun awak belajar itu aja. Tapi pandai belako ada metode-metode yang bagus. Kalau kini ada 18 jam anak bisa merangkai huruf. Kalau bertahun orang mengaji tapi tidak ada orang yang tidak pandai mengaji. Bapa awak yang tidak kan pandai mengaji. Berjalan awak di subuh hari bekok kan. Dongong ayah-ayah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaituni wa turi sinin. Kau ya jalan balik bekok maraton awak misalnya kan dongong loma kau bekok atau umbio pelito togo dongong ibu ngaji bekok.
wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nampak tak ada awak kini umancak serba mewah dengan ornamen yang indah dan look, tapi di dalam rumah tu nak ada orang nak mengaji dah. Dia nak ada orang mengaji lah. Dia nak dengar tu. Tak dengar. Ada je nyampak. Tapi tak macam mana dahulu. Oh dahulu mungkin dek apa kat ayah? Kan dinding papan ya, jadi udara apa ya. Tapi kini ndak juga aru doh. Lele junya tapi ndak kan banyak wono gak aru doh kan. Ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mengaplikasikan belajar mengaji satu kewajiban bagi awak untuk anak tadi. Harus betul-betul awak terapkan kepada anak itu kewajiban. Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak tadi. Kewajiban, telah joleh kewajiban ya. Tu bagi apa-apa tu wajib tu. Nya ada juga apa-apa tu, ada juga tapi tidak banyak kan. Ada juga bagaimana nanti gaji bininya. Nya tidak aku jor. Tiba-tiba dia dia ada wasu dampur. Deh, tak nak naik gaji pegawai ramanya. Dia acu kan tak pegawai serapu tahu je tiap malam di situ iko. Acu kan pegawai ya so dan tak antar siapa nak cusa sabut itu. Tak awang rumahnya pegawainya. Tapi tak nak naik gaji dah nya. Tak boleh dah zalim awak ke bini awak tu. Kalau badan awak sehat. Tapi kalau badan awak lah tuh, tak usia produktif le, tapi lah konsumtif misalnya, dan suruh je tu le, tak tolok dia le. Orang jantan kau sama je kudo nya. Kudo kalau lah bau umunya buncik pawi. Wang tu kami nan jantan kau kalau lah tu buncik je pawi tu lah sosak angok roh. Kau tak bisa tu le. Tapi selagi usia produktif, maka berkewajiban yang memenuhi itu. Gaji bini awak 10 juta misalnya sebulan, sementara penghasilan awak 1 jutanya. Tapi lah maksimal awak bekerja, tapi gaji tetap hanya 1 juta, de ibu-ibu wajib tu menghargai dan 1 juta tadi. Dan apa-apa 1 juta awak bekerja misalnya dengan maksimal, walau gaji 1 juta tapi gugur kewajiban awak tadi deh. Artinya kan awak wajib tuh kalau enggak kan Allah akan menuntut nanti di akhirat karena awak enggak memenuhi kewajiban kepada anak arah. Walau hanya 1 juta, Allah nak akan tuntut awak deh. Tapi itu penghasilan awak dan itu rezeki awaknya. Tapi kalau ampo sama sekali badan sehat juga le monong sinyak monong di siko misalnya kan di kodai-kodai go. Iko sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Maka zalimnya kepada bininya, kepada anaknya, mengharapkan hanya gaji daripada bini. Padahal uang emas waktu tidak wajibnya bekerja kan, tapi kalau hanya berusaha untuk mencari itu, berusahanya untuk membantu keluarga, maka pahalanya luar biasa lorinya. Ya Pak, ada ben kayaknya cek. Anak 5 bini mah jauh. Awak mengasuh kerjasama nomor ya. Kalau mau ngado kesepakatan macam itu tidak masalah, cuma bengok awak jantan mengasuh ya. Mengasuh anak gua bengok ya. Ambo pernah mencoba mengasuh lalu mengasuh uang mambo bekerja. Ondek 3 bulannya, kalau ndak kau nak menengok dan gilo atau bongak atau limbe atau long wanti kau bekerja biarin mencepiti. Apa betul dalura? Untung leomu kau ndak gilo kayaknya. Awak jantan ndak bisa ngasuh anak bapak sekalian. Minta susu anak aku bekok wabuan susu anak condo dibuat di omak arunya lah dan di awak ada tulah aru bekok pulang tanpa sawa mak bekok dibuat lo deh condo itu juga kadarnya langsung minum di anak tadi. Dia apa amak itu memberikan susu itu dengan rasa ada kasih sayang secara psikologi langsung lo masuk ke hati anak tadi. Anak menangi bisa untuk di uang di amak.
Kalau dawak kan tidak bisa untuk nak menangi lah, manguik tahu aja. Sudah itu nak kotor nang kan awak buat dulu kan nak ngamuk je oleh anak menangi je tahu. Jadi kok dapet cewang lain untuk mengasuh antara saudara-saudara awak misalnya nambatino jo dan awak tetap harus mencari pekerjaan. Kalau itu dalam usia produktif. Tapi kalau lah konsumtifnya lah tua jadi suhu je pokoknya kan memang tak tolok dek dulu. Tak tolok dek dulu ya. Tapi kalau memang bisa awak mengasuh anak itu misalnya tak apa ada kerjasama nomor kan apa kau jawab pak ngasuh anak kan dia jangan dijawab dawak kan bini apa mana jauh. Jadi oleh karena itu hendaklah kita laki-laki memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak-anak kecil. Kan ini awak cerita Sa'ad bin Mu'aznya Rasulullah tiba di satu tempat. Aneh Sa'ad nampak lalu 3 hari kau nak subuh-subuh Sa'ad marah. Mana yang Sa'ad? Ke belakang ya Rasulullah. Yang terogak randinya. Datanglah leh. Begitu datang Sa'ad tadi, Sa'ad datang dan berdiri di hadapan Rasulullah, kemudian Sa'ad ini menyimpan tangannya ke belakang. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, sungguh saya sangat merindukanmu, tetapi nampaknya engkau menjauh dari aku wahai Sa'ad. Adakah salah silap yang pernah saya lakukan? Adakah kata yang menyakiti hatimu? Maafkan saya. Menangis Sa'ad menangis itu. Ya Rasulullah, bukan hendak mau menjabat tangan engkau ya Rasulullah, tapi saya takut tanganmu menjadi kotor oleh karena tangan saya telah melepuh. Lihatlah tangan saya ya Rasulullah. Menangilah Rasulullah sampai meneteskan air mata di tapak tangan si Sa'ad tadi. Kenapa ini wahai Sa'ad? Karena saya bekerja berat, banting tulang, cucur keringat di saat matahari tiba, saya terus bekerja di siang hari. Di kala malam dingin menusuk tulang belulang, tak saya pedulikan, saya lembur. Untuk apa kata Rasulullah? Agar tidak saya tinggalkan generasi saya dalam keadaan miskin. Karena kalau kemiskinan yang kita tinggalkan kepada generasi kita, lemah imannya, lemah persaudaraannya. Tolok dero. Seorang misalnya di Simpang Kubu, dan seorang misalnya di Aliantan, tak ada piti nak saling mengunjung kan. Jadi lemah pendidikannya, berbiaya pendidikan tadi, jadi lemah segala-galanya itu. Makanya Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, hingga Rasulullah berkata tanganmu tidak akan pernah dijamah oleh neraka. Kematian Sa'ad bin Mu'az, turun malaikat dari langit untuk menyelenggarakan jenazahnya. Itu adalah satu sejarah dalam peradaban anak manusia yang terjadi. Itu bau sekali itu bau. Coba bayangkan. Maka begitu pentingnya kita berusaha buat anak-anak kita ini. Kemudian memastikan keamanan kepada anak-anak tadi. Perlu anak menangi ketek kempon main handphone kya ngokak yo nangi pulo si kemer beko babe handphone nyado kini apa namanya masuk ke umaru 150 200 bayu kan iya WiFi itu kan siang malam lo ya ndak bonti-onti lah usah anak ada dong. Berapa banyak anak yang geger otaknya, usak sarapnya. Dia apa? Dia itu tadi. Maka mau tanya kan ambo Satria Antoni itu mau tanya nyetong di Jepangnya. Contoh apa masalah handphone kok? TV yang disebut dia. Ndak nahu TV ke sana mau di Jepang dah. Dia apa? Di TV itu 30% usak pikiran anak dia. Bonga anak kau dia 30%. Sebenarnya 10 coba di aja kok. Tapi habis 30%. Kalau satu tinggal 70 oleh. Contoh itu tuh hebatnya merusaknya TV tadi. Apalagi handphone kini siang malam. Kalau TV kan ada waktu-waktu kan. Handphone kini siang malam. Kini anak nak boleh menangi dah cucuk handphone. Tak boleh menangi dah cucuk handphone. Ada nak pocah matanya, ada nak geger otaknya, ada nak nusak sarapnya. Berarti orang tak memastikan keamanan kepada anak-anak orang. Nyawa macam itu juga kan.
Nggak ada orang, memang awak aja kini lah tua apa coba mandang ke handphone kau gak sajam ya sudah tuh mandang wak sini kau sajam sudah mandang doa kalau menuju dunia waso. Contoh itu dia reaksi handphone kau nya. Jadi apalagi anak bocah-bocah cini turun tuh lebih copek daripada awak orang tua aja cuma mandang ke handphone sajam ya. Contoh apa nya? Kan lalai wak sore nak mutawa ada juga bagai segala macam kan. Kini berjam-jam ke anak handphone tu ndak awak mampu memastikan keamanan namo ke anak tadi tu, maka ndak teraplikasi kewajiban awak ke anak dalam hal melindungi anak dari keamanan anak pun ndak. Ku bahaya. Nya anak kau ndak lah boleh apa nak handphone panjang aja kan. Kalau anak dari handphone tak perlu makan lolo, indak makan, indak belajar, indak koyo gawat kini handphone kini. Nah, kemudian memberikan ASI. Ada susu bubuk yang terbagus kini dari Australia itu 2.300.000 untuk seminggu anak menyusu. Oncak dengan gizinya, tetapi jauh rupanya lebih bagus ASI seorang ibu. Yang kini mungkin kesibukan awak kan, ibu-ibu yang sudah mulai bekerja ya, sehingga anak tadi memang tidak disusukan lagi, diberikan susu bantu. Dan sebetulnya kewajiban seorang ibu itu memberikan ASI itu, karena ASI itu luar biasa bagusnya. Makanya mak awak dulu ASI aja ya. Makanan-makanan lain tidak ada orang kopi sehat badan awak tidak pakai bek nyamuk lolok pisang batu pisang ince di kiki di ben kawar sehat jo kini keloma fisik anak-anak kini apa nanti dakwah boleh untuk anak tadi gizi apa yang tidak masuk awang dulu buat buangak ikut entah bantah serambo. Uang dulu tuh buangak dibuat piramid deh, usak piramid itu kini uang kini arsitektur kini tidak bisa membolor ya. Dibuat dehnya satu bangunan yang unik, contoh rumah gadang, sulit bagi awak untuk meniru kojo uang dulu mana nanti dia bagian arsitek nah dia dulu leh. Tentang ulama banyak buku-buku yang dikeluarkan uang tadi, uang dulu pada uang kini leh kan. Di apa pisang batu itu juga adanya pisang bincik, pisang batu kan itu dimakan orang kini macam-macam. Nah, sudah itu memberikan nama yang baik kepada si anak tadi. Anak lahir itu memang harus diberi nama yang baik. Kenapa? Dengan nama itu nanti Allah memanggil kita di yaumul hisab. Udin misal awak bayi nama anak awak tadi Udin itu yang kan diimbau nanti di akhirat tu. Maka awak harus memberikan nama yang baik. Ada maknanya yang baik. Kadang-kadang yang baik juga tergabung nama ayahnya, nama amaknya, nama neneknya. Tapi ancak bunyi bagaikan mulia. Tapi tidak buruk arti, yang sampai buruk lah arti lain. Tidak mesti di dalam Al-Quran. Tidak mesti dalam Quran, tapi banyak para pejuang-pejuang Islam awak aplikasikan nama orang tu ke anak awak itu bagus karena nama itu doa. Sepetang sabuk ya kan. Untung buat nama anak sudah tu suruh menggalih. Insya Allah tidak akan pernah. Coba teraya. Kau ibu kau beri nama anak Sabaria. Kalau tidak belanja lagi dah sabar jirunya. Tak mengamuk panjang aja kan. Apa nama Sabaria? Karena doa. Nama itu adalah doa. Doa kesan nama tadi. Maka berikan nama yang baik kepada anak tadi. Kewajiban awak sana memberi nama yang baik tadi. Sudah itu mengantarkan anak ke jenjang pernikahan. Kita selaku orang tua harus tentu kilek bali wong kaki kilek kacau kamu ko tak kilek ikan dalam ayu tentu jantan batino ikan tak kilek jalo tibo. Tentu ereng gendeng jan kacak langan bak langan kacak bati bak bati bajo di hati basutan di mata. Paham nunya tam? Kok nih yang cito kan? Yang umur 50 kate ambo jamin paham tuh. Tentu ereng gendeng. Jadi paso anak sekolah tamat SMA ru tanyo, bapak kau lanjut atau kau boleh leh nikah kau?
Lanjutnya misalnya sungguh-sungguhnya, iya, lah nampak ada awaknya sungguh-sungguh. Pada satu ketika melakukan kejahatan ini dipekembaukan tampaknya kuliah. Maaf cerita kejahatan seks, awak ndak dapat dosa le bu. Awak lah hati-hati. Lah awak tanyonya, nyo dosa anak ndak akan pindah ke orang tua. Kalau ndak ada awak yang mengalirkan jalan dosa tu kayaknya. Dosa bini ndak akan dapat dek laki dah. Kalau ndak laki tu memberi jalan dosa ke bini tadi. Kau ndak bini berdosa kok laki kan menanggung tu ndak ada orang. Masing-masing awak menanggung dosanya kan. Nana awak ko cakot tiok sonjo ada juang nama mbok. Sabut ira awak kak anak kak aku tiok sonjo ada juang datang komai maka. Jangan cerita orang banyak buya, tentu dek buyanya uang iriati ke kami saudara nak dan noncak. Nampak dek buya tiok sonjo mah berganti-ganti orang menjapui. Mengganti-ganti orang mombo nyo. Manggale kasan anaknya ganti-ganti orang mombo. Wak suruh je nyo kuliah lah conde itu puangai lah. Nampak dah waktunya. Cuma malam awak menatap orang macam itu tu. Awak paso je nyo kuliah. Padahal nyo fajir nak berlaki dah. Awak wantu tak je mengerti dah. Seharusnya kalau mengerti awak tu. Ketika nyo melakukan satu dosa seksual misalnya di Pekembau tu, maka awak mendapatkan dosanya seperti yang nyo lakukan. Nyo anak awak sarjana, anak awak harus sarjana. Anak awak mau kuliah, anak awak ndak bercewek je kok jo kan. Tu ndak awak pekar menengok macam itu tu. Berbahaya ro Pak Ibu yang berbahagia. Berbahaya bono. Macam itu. Jadi dosa pun ndak mengalir ke awak sebenarnya, tapi karena awak ndak mengerti. Awak suruhnya bebas setan. Awak selangkan ada, awak sih kau cukup dibuatnya kan kini kan disewakan nyumar setan bebas. Akhirnya bebaslah mereka-mereka. Maka awak mendapatkan dosa. Makanya ditanya awak, apa? Bini yang leh atau nak berlaki wang leh? Kau leh kalau nak berlaki, berlaki lah. Siapa tuju kau suka main? Tu Kalau nak awak mencen laki, dia muan nak agaknya awak mencen laki intinya. Kena nancak hanya awak misalnya, mukonya di ancak akhlaknya, bagus ekonominya. Kira-kira muan nak ndak? Ndak, jarang nanya ya. Ada jurunya, tapi anak pingit juga. Kalau anak nan cenderung nampak dawat kebanyakan kini nak kena umur. Kau mana mak lagi nyonya. Itu ayah kau notak pandai mak lah nyonya. Canda itu kalau zaman kini. Iya. Iya. Soalnya kalau mau sabuk tadi kan. Iya. Nah ya, jadi sakit. Dapur tambahan tu. Aku naklah jawab bang hitam telek bang itu. Sakit awak wajib awak bobek itu ikhtiar nomor, tetapi tidak seluruh orang bobek kok sehat no. Banyak orang nan bobek tapi tidak juga sehat bagaimana. Berarti lah ditakdirkan ini macam itu maka terima itu. Bukan berarti sakit awak cialah awak lope aja lah. Zalim awak terhadap diri itu, maka harus awak bobek. Musikin awak misalnya ala bako jawa banting tulang cucur keringat setiap hari tetapi miskin jole, maka awak mensyukuri keadaan awak dengan segala keadaan. Awak syukuri apa adanya.
Maka di balik itu semua ternyata Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hikmahnya. Bukan berarti miskin nancak umat kan tuh kayo kan. Miskin ndak akan nancak orangnya uang ndak banyak sabar kini tentang miskin. Kalau orang dulu miskin bisa berjalan kaki dia bingung ke pasau deh. Berjalan kaki membuat 50 le kan. Sago 5 kan ibu jalan kakinya tolong. Uang kini disiko tinggalnya tiba soalnya. Subuh ndak batrompau jalan jam 2 le tu ke pasau. Tak ada nan tolok ruang kan. Dulu ndak batrompau kan. Kan ya jien ndak batrompau dulu. Macam itu. Jadi yang terakhir le ya, berikanlah makanan yang halal kepada anak kita ini. Dulu Idham siapa nama Ibrahim bin Adham, ini anak raja di Mesir yang kaya raya, kemudian dia menjadi seorang sufi. Tawinya ke Mekah dan selalu duduknya di tiang Masjid Haram tuh. Setiapnya duduk di situ, dia membeli makanan dulu. Jagonya situ ada makan-makan juga kan. Hanya berzikir aja di situ. Tiap tahunnya melakukan itu. Nah, satu ketika nya belilah makanan itu di atas meja. Timbang sekilo bagiannya. Adalah dibawa ke dalam dehnya. Dek banyaknya kurma di atas meja ke tadi, jatuhlah kurma ke sacik ke bawah. Diambil orang di bawah, diambil. Makan dehnya. Nya kok nampak bano orang punya ndak kan diambil dek dulu kan nyelelada rumahnya dia ambil deh makan deh. Bailnya duduk sampai itu, dongolah 2 orang yang serba putih bercito deh. Onde Ibrahim bin Adham kini layak kini ianya. Segala amalnya lah ditolak oleh Allah Ta'ala, segala doanya ndak makbul lenya, segala ibadahnya menjadi hancur gara-gara inya memakan yang ndak hak inya orangnya. Yang sabui doang kau nya kejadian kau den soalnya tersentak itu tuh kalau lenya balik mancai uang dan menjual kurma tadi ternyata menjual kurma kau ndak ada di situ leh lewangkeknya minggu depan tu bau dapet dia uang tu menjual kurma situ. Jadi apanya paknya jatuh kurma pak cik tadi nak makannya potang waktu nak beli sekilo potangnya jadi dia minta maafnya ya. Tanya ke ahli waris dan bagai dulunya dan punya ahli waris logonya acan itu payah ha ayolahnya bacalah ahli warisnya amaknya dojo ayahnya dojo saudara laki-laki anak laki-laki dari saudara laki-laki kan ahli waris saudara kan bacai saudara kek 1 tahun mengumpul uang tuh bau dapet begitu risaunya Ibrahim bin Adham tadi dek ceto malaikat tadi. Akhirnya setelah dapet sebagaimana biasa duduk lagi di tiang kol balik untuk berzikir di musim haji tiba selalunya melakukan macam itu tuh. Dango pula 2 orang malaikat alhamdulillah Ibrahim bin Adham lah ditemu beliau ibadah karena ahli waris dan yang punya itu telah mengizinkan 1 biji kurma yang nyomakan tadinya. Maka taqwaju ila Ibrahim bin Adham. Segala amalannya ditemu oleh Allah Ta'ala tersungkurnya mengucapkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berterima kasih bono inya kalau Ta'ala segala yang inya buat tadi lah dimaafkan dek seluruh ahli warisnya maka lah diterimalah seluruh amalannya lah diterima istighfarnya diterima zikirnya tak lama sudah itu meninggallah Ibrahim bin Adham tadi. Coba bayangkan kurma yang jatuh awak tu mau beli kacang wah layak uang punya kacang tu dulu wah kau dari mana datang lah siapa pupuknya bapa nak udah anak pertama siapa nak mau apa makannya wah untung bawa 2 nak udarnya kalau saya 4 bali 5 nak udaro layak habis agarobak tu nanti bungkui sakalengnya anan dimakan lalu biasa kaleng cina polo ga anan cun itu nanti maka makanan yang haram itu menolak istighfar Allah ndak temu istighfar ndak ditemu doa Allah Ta'ala ndak temu ibadah selama yang ada di dalam perut dan yang kita pakai itu terdiri dari yang haram. Itu bahayanya maka hati-hati dalam memberikan makanan kepada anak tadi. Yang terakhir maafkanlah anak jika dia bersalah. Apa sebab? Doa seorang ibu kepada anaknya seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Hati-hati loh.
Jangan sembarangan anak disumpah. Salah anak baik kok disumpah menjadi. Apa sebab? Karena doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Apa bahaya maka doa kadang dipancing-pancing doa. Emang gale je lah anak lah pegawai lah kau so doa dan pengusaha bagai mau buat daun pisang juga pasal lewat wajah aku. Deh anak kau celaka pasal doa tu mulai dulu kan. Padahal orang tu mau mancing-mancing ni kan dibantu awak dia dulu. Awaklah sudah anak kau baca tong segala bu anak kau tadi. Seharusnya kalau tak singgung hati ke anak doakanlah anak tadi. Maka untuk bulan depan akan kita bahas apa pula yang menjadi kewajiban anak kepada orang tuanya saat inya hidup dan saat orang tuanya meninggal. Itu kan berbeda kewajibannya kan? InsyaAllah akan kita bahas di bulan yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.